Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsa Berliana, NPM 20211067 dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Pajak dengan dosen pengampu yaitu Ibu Okta Ainita, SHMH. Di sini saya sebagai moderator. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Aditya Perkasa, Dimas Satria, Kris Chandra Aldianto, John Rico, Nathaniel, Melayasa, Yopi Maharani, Sulfaica, dan yang terakhir yaitu ada Joshua Safrizal. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema Dasar Hukum Pengadilan Pajak dan Upaya Hukum Perpajakan. Proses penanganan pengajuan keberatan. Yang pertama, penerimaan surat keberatan. Yang kedua, penyiapan dan pengiriman berkas keberatan. Yang ketiga, penyiapan dan pengiriman data informasi dan atau dokumen. Yang keempat, pemberian keterangan tertulis kepada wajib pajak. Yang kelima, permohonan pencabutan pengajuan keberatan oleh wajib pajak. Dan yang keenam, laporan pengiriman berkas. Penerimaan berkas keberatan. KPP mengirimkan berkas keberatan ke unit Pelaksana Penelitian Keberatan. Pelaksana bertugas pertama ada mencetak register harian surat keberatan dan menyampaikan kepada kabit yang berwenang. Kedua, mengadministrasikan LPAD dan surat keberatan wajib pajak yang diterima melalui Faximile. Kepala unit Pelaksana Penelitian Keberatan menugaskan tim peneliti keberatan yang paling lama 5 hari kerja setelah tanggal LPAD. Penelitian keberatan dilakukan oleh tim peneliti keberatan yang bertugas. Yang pertama, meneliti kewenangan untuk memproses berkas keberatan. Yang kedua, meneliti kelengkapan berkas keberatan yang diterima. Yang ketiga, meneliti pemenuhan syarat surat keberatan. Yang keempat, melakukan pencatatan tahapan pelaksanaan kegiatan penyelesaian keberatan dalam lembar pengawasan penelitian berkas keberatan. Prosedur penyelesaian keberatan. Yang pertama, pengiriman surat permintaan data informasi ke KPP. Yang kedua, analisis sengketa terhadap berkas keberatan. Yang ketiga, analisis sengketa keberatan. Yang keempat, permintaan keterangan dan bukti terkait materi yang disengketakan kepada pihak ketiga. Lalu, pembahasan dan klarifikasi, pemeriksaan tim kualiti ansuran, pemeriksaan akun representatif, atau pihak lain yang terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Lalu, permintaan untuk melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka penyelesaian keberatan. Selanjutnya, pembahasan keberatan, lalu penelitian keberatan wajib pajak yang juga mengajukan prosedur persetujuan bersama. Prosedur penyelesaian keberatan, pembuatan kertas kerja penelitian dan laporan penelitian keberatan oleh tim peneliti keberatan, penyampaian surat pemberitahuan untuk hadir SPUH, penerbitan surat tugas pengganti, penerbitan dan pengiriman surat keputusan keberatan. Prosedur penyelesaian keberatan. Yang pertama, pemberian jawaban atas pencabutan surat pengajuan keberatan. Yang kedua, penyimpanan dan pengembalian dokumen. Yang ketiga, pengiriman data baru atau data yang semula belum terungkap dalam proses pemeriksaan. Selanjutnya, konfirmasi penerimaan surat keputusan keberatan dan juga permintaan keberatan wajib pajak dalam rangka pengajuan banding. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat menyimak video pendek berikut ini.
Anda bingung dapat surat cinta dari kantor pajak. Anda keberatan dengan keputusannya. Simak langkah-langkah berikut ini. Buatlah permohonan surat banding sesuai surat edaran nomor 8 tahun 2018. Surat permohonan banding dibuat dalam bahasa Indonesia. Surat banding beserta kelengkapan administrasinya dikirim ke kantor peradilan pajak dengan alamat Jalan Hayamuruk nomor 7, Jakarta Pusat nomor 10120. Nah, surat yang lengkap ini akan diproses lebih lanjut di kantor peradilan pajak dalam jangka waktu 12 bulan setelah diterimanya surat banding yang telah diajukan. Jika WP tidak setuju dengan putusan banding, maka akan ada langkah berikutnya, yaitu upaya peninjauan kembali. Harap diingat ya teman-teman, surat keputusan hanya bisa diajukan 1 kali permohonan banding. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami harap dari penjelasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua yang mendengarkan. Saya sebagai moderator dan mewakili teman-teman kelompok meminta maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.